Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sebelumnya perkenalkan nama saya Intan Puspita, MPM 5021214, kelas 4F, Prodi PGSD atau Kuliah Telaah Kurikulum Dasar Pengampu Bapak Tio Gusti Satria Magister Pendidikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang standar proses dan standar penilaian. A. Standar proses. 1. Pengertian standar proses. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016, Pasal 1 Ayat 1 mengatakan bahwa standar proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan dasar dan satu pendidikan dasar menengah untuk mencapai kompetensi lulusan. Ayat tersebut menjelaskan bahwa untuk mencapai tujuan dalam pembelajaran dibutuhkan serangkaian proses yang sistematis dan terencana. B. Tujuan standar proses. Adapun tujuan standar proses adalah sebagai berikut. 1. Memudahkan guru dalam membuat perencanaan di sekolah, bab perencanaan semester atau tahunan. 2. Memudahkan kepala sekolah dalam memantau keberhasilan proses pembelajaran di sekolah. 3. Mengarahkan proses belajar peserta didik agar mengacu pada tujuan akhir yang hendak dicapai, yaitu standar kompetensi lulusan. 3. Fungsi standar proses. Sebagai salah satu upaya untuk mencapai standar kompetensi lulusan, fungsi standar proses adalah sebagai berikut. 1. Mengendalikan proses pendidikan yang berjalan melalui pembelajaran. 2. Meningkatkan mutu atau kualitas pendidikan. 3. Alat untuk mencapai program yang telah direncanakan oleh tiap instansi pendidikan. 4. Menjadi acuan bagi guru untuk merencanakan, membuat, dan mengimplementasikan program-programnya. 4. Manfaat standar proses. Standar proses bisa memberikan manfaat yang cukup signifikan pada pembelajaran, yaitu pembelajaran yang dilakukan oleh guru selalu terarah, efektif, dan efisien, sehingga peserta didik bisa lebih mudah dan mengimplementasikannya ilmu yang didapatkannya. 5. Komponen standar proses. Adapun pembahasan masing-masing komponen standar proses adalah sebagai berikut. 1. Perencanaan pembelajaran. 2. Pelaksanaan proses pembelajaran. 3. Penilaian hasil pembelajaran. 4. Pengawasan proses pembelajaran yang terdiri dari pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut. B. Standar penilaian. 1. Pengertian standar penilaian pendidikan. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2006, standar penilaian adalah kriteria mengenal lingkup, tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme, produser, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik yang digunakan sebagai dasar dalam penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan menengah. Artinya, standar penilaian yang dilakukan Bapak dan Ibu guru harus berdasarkan Permendik tersebut. 2. Tujuan standar penilaian. Tujuan standar penilaian ini adalah menciptakan proses penilaian yang mengarah pada tercapainya standar kompetensi lulusan. 4. Fungsi standar penilaian. Adapun fungsi standar penilaian adalah sebagai berikut. 1. Sebagai acuan atau pedoman untuk tenaga pendidik dalam menjalankan penilaian pembelajaran peserta didik. 2. Menciptakan penilaian yang transparan, sistematis, dan komprehensif. 3. Menjadi acuan dalam menjalankan prinsip-prinsip penilaian. 5. Manfaat standar penilaian. Manfaat adanya standar penilaian adalah pendidik bisa memantau perkembangan peserta didik, baik dari aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. 6. Ruang lingkup standar penilaian. Ruang lingkup standar pendidikan dasar dan menengah meliputi penilaian hasil belajar oleh pendidik, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan, dan penilaian hasil belajar oleh pemerintah. 7. Isi standar penilaian. Isi standar penilaian yang termuat di dalam rumusan Kemendikbud Nomor 23 Tahun 2016 meliputi hal-hal sebagai berikut. 1. Aspek penilaian yang terdiri dari aspek sikap. B. Aspek pengetahuan. C. Aspek keterampilan. 2. Prinsip penilaian. Baik, itu saja materi dari saya. Sekian, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.